teman-teman, sebentar lagi sudah mau lebaran dan tentunya banyak WNI yang menjalankan ibadah puasa dan akan merayakan lebaran di Taipei ini. Sekarang jalan-jalan Taiwan lagi ada di Taipei Main Station dan kita langsung aja tanya-tanyain beberapa warga negara Indonesia yang sedang di sini bagaimana kesan dan pesan mereka selama sebulan penuh puasa di Taiwan dan bagaimana ekspektasi mereka tentang lebaran di negara ini. Terus langsung kita tanya-tanyain. Momen puasa, Ramadan, dan Idul Fitri adalah momen sakral bagi seluruh umat Islam. Nah, merayakan Idul Fitri di perantauan tentu bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana pengalaman teman-teman Muslim Indonesia yang ada di Taiwan? Pagi ini teman-teman, kami dari Jalan-Jalan Taiwan sedang ada di Taipei Main Station dan di sampingku ini ada beberapa pengunjung ya yang asalnya dari Indonesia. Yuk kita langsung tanya-tanyain bagaimana pengalaman puasa mereka di Taiwan. Boleh kenalan dulu kakaknya? Nama saya Nida dari Cilacap, Jawa Tengah. Kalau nama saya Nia dari Ponorogo, Jawa Timur. Ini kalau boleh tahu kenalnya dari mana nih kakaknya? Dari tempat kerja dulu. Iya, pertama kali masuk ke sini kan dia kebetulan deket sama tempat kerjaku. Terus akhirnya nongki nih di Taipei Main Station gitu ya. Mau tanya nih Kak, gimana sih pengalaman puasa di Taiwan dan udah berapa lama? Ini puasa udah keberapa sih? Puasa kelima. Kurang tahu sih puasa keberapa ini. 9. Kemungkinan. Lama juga berarti ya, berarti udah kurang lebih 9 tahun di Taiwan. Iya, kurang lebih. Boleh tahu kerjanya sebagai apa Kak? Kalau aku jaga lansia, jaga nenek. Kakaknya? Sama, jaga nenek. Sejauh ini gimana pengalamannya Kak? Boleh berbagi nggak tentang kesan-pesan puasa lah di Taiwan? Beda nggak sih sama di Indo atau kayak ya udah begitu aja? Gitu? Beda dong sama di Indo karena kalau majikanku nenekku nggak ngebolehin sahur, paling bolehnya buka karena nggak boleh puasa katanya lemes, bikin lemes. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Waktu 1 bulan sebelum puasa itu udah minta izin kayak gitu kan, terus katanya iya nggak apa-apa gitu. Ya udah alhamdulillah sampai saat ini lancar-lancar aja. Nah waktu neneknya bilang kayak gitu kakaknya nggak berusaha masih puasa tapi bodo amat nenek mau ngomong apa, pinter-pinter kitanya aja. Ya bener sih, harus pinter-pinter, bener. Itu biar lancar, biar amanah gitu ya. Kalau pesan-pesannya di hari Idul Fitri gimana Kak? Habis gini kan mau lebaran tuh, ada rencana nggak mau ngapain? Mau liburan atau mau pergi kemana atau mau ke masjid sholat? Kalau ke masjid sebenarnya boleh sih sama majikanku, tapi nggak tahu ya soalnya masjidnya jauh dari tempatku jauh sih. Kalau aku mah nggak dikasih izin libur karena kan hari kerja, terus majikan juga lagi kerja kan, jadi nggak dikasih libur, jadinya di rumah aja. Iya. Tapi udah tiap tahun seperti itu ya Kak berarti? Udah biasa kayak gitu, jadi ya udah biasa aja gitu. Ya udah tinggal beberapa minggu ini, semoga kakaknya tetap semangat ya. Terus ada yang pesan mau disampaikan buat teman-teman kita yang di Indonesia yang nonton atau buat para pejuang NTD di Taiwan? Buat para pejuang NTD, semangat ya kerjanya, jangan mikirin yang enggak. Sehat selalu. Ya pokoknya buat semuanya teman-teman yang ada di sini semangat, jangan pantang menyerah. Terima kasih kakak ya. Komunitas muslim di Taiwan memang didominasi oleh pendatang yang diantaranya berasal dari Indonesia. Maka tidak heran kalau umat muslim dan praktik beragamanya sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Taiwan. Nah, ketemu lagi di salah satu WNI yang kebetulan juga ada di Taipei Main Station untuk jalan-jalan nih teman-teman. Nah, langsung aja kita tanya-tanyain bagaimana pengalaman dia puasa di Taiwan. Boleh kenalan dulu Kak? Boleh. Nama saya Ai, biasa dipanggil Ai sih kebetulan. Saya kebetulan baru lulus kuliah tahun kemarin dan sekarang melanjutkan kerja di Taiwan. Dari mana asalnya? Dari Indonesia apa dari mana? Indonesia dari Indramayu. Berarti di sini kuliah S1 terus baru lulus gitu ya. Wah, menjalankan ibadah puasa
Alhamdulillah iya. Bagaimana selama ini pesan-pesan puasanya di Taiwan? Susah nggak atau kangen nggak? Kalau untuk susahnya sih alhamdulillah buat saya pribadi lancar-lancar aja ya. Kebetulan juga lingkungan sekitarnya juga mendukung, nggak ada hal-hal yang kayak dilarang atau bagaimana. Jadi alhamdulillah menjalankan puasa juga dengan aman dan nyaman. Kalau untuk ditanya kangen apa enggak sama suasana puasa di Indonesia, pasti banget, pasti kangen banget. Soalnya beda banget gitu loh. Apa nih yang paling dikangenin ya? Terus gimana sih caranya kakak ngatasin kangennya tuh gimana? Kalau apa yang bikin kangen itu pertama pasti adalah sholat tarawih ya. Soalnya di sini kita susah sih kan kalau misalkan kayak sekarang sudah kerja kan jam pulang kerjanya gitu loh. Jadi kadang harusnya mandiri di rumah. Kan kalau di Indonesia kan kita bisa bareng-bareng sama teman-teman, sama keluarga, kumpul itu sih. Sama satu lagi takjil ya. Suasana war takjilnya itu kayak apalagi kalau ngeliat-liat di sosmed itu kan kayak pengen banget gitu. Ya itu terus kalau hal yang dilakukan buat mengurangi rasa kangen ya tuh video call, sering-sering video call sama keluarga di rumah sih kan, seperti itu. Ada pesan nggak buat teman-teman para pejuang NTD juga nih di Taiwan, kira-kira boleh disampaikan? Pokoknya tetap semangat terus buat teman-teman semua. Kalau yang punya cita-cita itu raih lah gitu. Apapun yang ada di sini kita bareng-bareng bersama-sama seperti itu aja. Pun kangen gitu. Iya betul. Oke, terima kasih ya Kak. Terima kasih. Yang namanya perayaan tentu dirayakan dengan semeriah mungkin. Nah, kalau di Taiwan ini teman-teman, orang Indonesia biasanya datang ke sejumlah warung Indonesia untuk kulineran sekalian bersilaturahmi. Yuk kita langsung aja tanya-tanya salah satunya. Nah, kebetulan teman-teman kita sekarang lagi ada di salah satu warung ada di Taipei bawah tanah nih. Nah, kita langsung aja tanya-tanya ke kedua part-timer lah ya, yang sekarang lagi kerja. Kita tanya nih seputar lebaran di Taiwan tuh bagaimana. Boleh kenalan dulu Pak, siapa? Halo, perkenalkan nama saya Ega. Saya dari Kilung National Taiwan Ocean University. Saat ini menjalankan kuliah S3, kurang lebih 3 tahun di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cantika dari Linkou Singwu University dan S1. Jadi sekarang di sini tuh lagi kerja part-time ya? Kerja part time betul, setiap kurang lebih Sabtu Minggu lah Pak, weekend ya. Ini kalau boleh tahu lagi nyiapin apa nih Kak? Kalau sekarang ini persiapan untuk sebetulnya salah satu persiapan untuk lebaran juga Kak. Jadi rata-rata pengunjung di sini itu memang istilahnya apa ya, favorit mungkin sate ayam, sate kambing. Jadi kita banyakin porsinya untuk sate ayam, sate kambingnya. Takutnya nanti biasanya di Idul Fitri itu pesanannya itu rata-rata yang seperti ini sama bakso gitu Kak. Ini tebel-tebel ya dagingnya ya? Tebel. Nah, aku mau tanya nih, kan lebaran tahun ini tuh di tanggal 31 di hari Senin. Kira-kira masih tetap rame nggak sih Kak? Atau tiap tahunnya berubah atau gimana? Kalau sepengalaman saya sih biasanya rame Mbak, rame banget. Apalagi teman-teman atau mas-mas mbak-mbak yang pekerja migran itu biasanya setelah sholat Idul Fitri itu datang ke tempat kita buat makan. Biasanya itu membludak nih Mbak, apalagi kayak 2 tahun yang lalu saya rasa 2 tahun lalu itu kayak membludak banget. Jadi maka dari itu dari awal puasa sebetulnya kita udah siap-siap untuk lebaran juga, stoknya juga sudah banyak seperti itu. Oke, kalau boleh tahu kakaknya udah lama puasa di Taiwan? Ini tahun keberapa? Ini tahun ketiga sebetulnya Mbak, tahun ketiga puasa. Lancar kah? Alhamdulillah lancar sih. Kalau Mbaknya? Aku pertama kali puasa di sini karena baru datang juga. Gimana bedanya, kerasa nggak? Beda sih, kalau di rumah itu kan kalau kita makan itu takjil kayak ngabuburit gitu. Kalau di sini kan jarang ya ada warung Indo, jadi itu yang bikin kangennya. Tapi sejauh ini lancar? Lancar. Kira-kira ada kesan atau pesan yang mau disampaikan buat para penonton, para WNI di Taiwan atau maupun orang Indo yang nonton video ini? Saya rasa mungkin di sisa kurang lebih 10 hari terakhir lah ya. Semoga teman-teman atau mas mbak pekerja migran juga tetap semangat puasanya sampai hari raya Idul Fitri. Kurang lebih tanggal 31 kita akan merayakan bersama. Jadi tetap dijaga. Soalnya kalau dibandingkan Indonesia saya rasa puasa di Taiwan sedikit lebih mudah lah ya Mbak ya. Jadi mungkin teman-teman di sini sekalian juga tetap semangat untuk menjalankan ini.
Ya, walaupun kita tetap jauh, kita masih bisa nyobain warung-warung Indo di sini kalau kita kangen. Terus kalau puasanya, kalau di sini tuh emang ya lebih gampang karena kan kita part time itu nggak kerasa kadang. Dan mereka ngasih kita kemudahan kalau mau ibadah juga boleh di sini. Part time di sini maksudnya kerja paruh waktu lah ya, kayak. Betul Mbak. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih. Nah, itulah tadi teman-teman, kita udah mendengarkan cerita-cerita dan kesan-pesan teman-teman yang lagi jalanin ibadah puasa dan akan merayakan Lebaran. Buat teman-teman YouTube yang nonton sekarang ini, jangan lupa besok kita akan ada live stream di Sun Yat-sen Memorial Hall tentang sholat Idul Fitri jam 7 pagi. Jadi jangan lupa nantikan live stream kita ya. Sekian dari saya Jennifer. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Taiwan episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.